Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memperlihatkan progres pengerjaan tugas ARJIS kami. Silakan menyaksikan. Jadi di sini saya akan melanjutkan progres yang telah saya lakukan dengan kelompok saya. Yang paling pertama itu kita tekan layar, terus kita add layar dan add raster layar. Setelah kita add raster, kita cari di mana DMNAS yang kita simpan. Yang pertama itu saya simpan di penyiapan DEM, dan yang telah saya download itu ini DMNAS yang telah saya download. Di mana saya akan menjelaskan satu-satu. Jadi mungkin kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi kan di sini ada tanda tanda tanya. Itu yang membuktikan bahwa kita harus mengganti yang ada pada titik koordinatnya. Tentunya pertama itu DNS pertama. Kita ubah dulu dia ke 4326. 4326 itu di mana dia WGS 84. WGS 84. Terus kita seperti itu lagi. Lakukan hal yang sama pada setiap DNS. Kita perkecil dulu DNS-nya biar lebih mempermudah saat pengerjaan. Selanjutnya ini kita ubah juga seperti ini. Kita ubah satu-satu. Ubah lagi. Jadi kurang lebih seperti ini apabila telah teraster semuanya. Setelah itu kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tekan raster dan ini kita pilih toolbox-nya, terus merge. Merge ini untuk kita menggabungkan keseluruhan DNS-nya. Kita cek satu persatu. Terus kita run. Kita jalankan. Setelah itu, jadi ini gambaran apabila dia telah termerge atau tergabung semua. Dan setelah itu kita hapus saja yang telah kita merge atau kita gabungkan. Dan itu kita remove layer. Remove. Ya, setelah kita remove, kan ini sudah ada data merge-nya. Kan ini munculnya seperti tanda tanya lagi seperti yang tadi. Jadi kita langsung saja ubah, di mana kita tekan 32750. Ini dia karena UTS 50S itu dia menandakan bahwa dia di sebelah selatan atau dia di sebelah kiri di Sulawesi Selatan. Jadi apabila ini kan sudah kita ubah, jadi tidak ada lagi tanda tanya yang muncul. Setelah kita merge, kita cari untuk ekspornya, ekspor atau untuk save datanya, di mana dia itu di save as. Terus kita file name-nya kita cari, kita mau save di mana. Misalnya saya ingin save di sini dengan nama dan ras. Terus kita save saja.
Kemudian kita ubah menjadi 32.750 dan kita okekan saja. Jadi kita tunggu saja, ini Demras yang telah terubah atau telah tersimpan di data kami. Kurang lebih seperti ini. Apabila kita ingin melihatnya atau lebih jelasnya, kita zoom layar saja. Ini kurang lebih data Demras yang telah kita lakukan atau telah kita lakukan di QGIS atau Quantum GIS ini. Oke, saya akan melanjutkan dengan tutupan lahannya. Nah, jadi selanjutnya setelah kita memasukkan data Demras-nya atau data Demras, selanjutnya itu kita pilih tutupan lahan. Di mana kita add layer, terus add vector layer, dan pilih penyimpanan data tutupan lahan. Di mana kita ambil yang SHP. Itu kita add. Apabila telah muncul, ini kan mungkin tidak muncul, jadi kita zoom to layer. Apabila telah muncul seperti ini, kita bisa lihat open attribute table-nya. Ini saya telah munculkan karena telah saya olah sebelumnya di ArcGIS. Karena apabila saya mengolahnya di QGIS, saya belum terlalu paham, jadi saya olah dulu data saya di ArcGIS, setelah itu saya masukkan di QGIS. Jadi selanjutnya itu setelah kita lihat atau telah terpampang di QGIS-nya, kita buka open attribute table-nya. Kurang lebih ini open attribute table yang telah saya masukkan pas apabila saya olah di ArcGIS-nya. Yang saya masukkan itu prop name, CPNM, ADLC, sama untuk kita masukkan saja nama atau objektifnya. Dan ini PL atau data dari tutupan lahannya yang telah saya olah sebelumnya di ArcGIS. Dan jangan lupa ini paling pertama itu kita lihat dulu legendanya untuk mencocokkan antara code name, CPNM, dan IDLC-nya. Selanjutnya apabila kita telah membuka open attribute table-nya dan telah selesai kita olah dari ArcGIS, kita masuk saja di rasternya. Yang pertama itu conversation, terus raster, dan kita pilih di sini Pemras karena ini cuma ada tutupan lahannya. Terus kita bisa file, kita ingin simpan di mana, misalnya di sini PL ras. Terus kita pilih ini PL19 raster. Terus kita pilih untuk outputnya itu pixel. Weight-nya itu kita pilih saja 30. Dan height-nya itu juga 30. Setelah itu kita pilih output yang akan kita ambil itu pertama kita klik dulu calculate from layer, terus kita pilih Pemras karena yang saat ini kita olah yaitu tutupan lahan. Setelah itu kita run saja. Ya, jadi inilah gambaran kurang lebih apabila kita telah mengolah data tutupan lahan kita di ArcGIS dan kita akan olah sebagai berikut di QGIS, dan ini hasil dari raster yang telah saya lakukan di QGIS. Jadi lanjut saja ke data jenis tanah. Setelah kita tutupan lahan, kita add layer lagi, terus add vector layer, dan kita pilih yang sekarang yang akan kita input itu jenis tanah. Jadi ini kan saya sudah ada manajemen datanya. Jadi ambil saja penyiapan data tanah dan cari yang SHP-nya. Setelah kita masukkan SHP, kita add
Nah, muncul seperti gambaran ini. Ini waktu saya add, kenapa langsung muncul? Karena telah saya olah di ArcGIS sebelumnya seperti data di tutupan lahan. Setelah itu kita lihat Open Attribute Table-nya. Ini Open Attribute Table-nya saya juga telah olah pada ArcGIS sebelumnya, di mana terdapat SNUM, Soil, DOMSOI, dan juga data untuk SIKM-nya. Dan jangan lupa kita tambahkan juga paling terakhir itu ID soil-nya, karena ini ID soil yang menandakan bahwa dia itu berada di jenis tanah apa. Ini ID soil-nya 1, 2, 3, 4 karena menyesuaikan dengan data yang telah saya ambil di ArcGIS. Setelah kita open attribute table, kembali lagi yang kita lakukan raster. Raster itu seperti yang telah saya lakukan di tutupan lahan, raster, vektor, dan kita akan simpan di mana misalnya. Dan ini saya telah tutupan lahan, jadi selanjutnya itu data tanah yang saya beri nama soil ras. Soil rasnya, terus kita lanjut saja di pixelnya. Pixelnya jangan lupa ini untuk ganti juga di objektifnya, atau kita bisa pakai SNOM. Di mana SNOM-nya itu, atau kita bisa pakai objektif juga, lebih simpel. Setelah itu kita ubah pada pixel. Dimana terlebih dahulu kita ubah output di pixel. Seperti yang tadi, weight-nya itu 30. Weight-nya 30 juga. Dan untuk output-nya tersendiri kita pakai calculate from layer. Terus kita pilih source karena jenis tanah yang akan kita programkan atau akan kita proses. Source. Selanjutnya pilih run. Ya, jadi kurang lebih seperti ini gambaran yang telah saya lakukan pada progres kali ini, yaitu progres saya untuk pekan 13 ini terdiri atas data Dernas, data tutupan lahan, dan juga data jenis tanah. Kenapa cuma 3? Dikarenakan pada saat saya menginput curah hujan, dia tidak tercover atau tidak bisa dimasukkan pada QGIS. Jadi pada ArcGIS-nya saya tidak menambahkan di QGIS-nya karena saat saya proses tidak bisa masuk atau tidak tergambarkan dengan jelas apa yang akan diinput, dan yang pada saat saya input itu langsung invalid. Jadi progres saya untuk kali ini cuma 3. Yang tadi saya jelaskan. Jadi kurang lebih ini data jenis tanah. Saya tutup dulu yang telah saya raster. Ini rasternya. Terus ini raster pada tutupan lahan. Ini demrasnya. Atau yang telah kita match. Kurang lebih seperti ini. Jadi seperti itulah penjelasan dari kelompok 8 yang bisa kami paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.